sanggup berkata-kata seperti itu. Padahal itu fakta. Artinya apa? Omongan gue juga sanggup keluar, tapi Tuhan sanggup kau hinakan. Kalau nggak sanggup kau berkata-kata seperti itu, artinya itu bukan Tuhan. Hah? Ini Tuhan loh. Artinya itu bukan Tuhan. Itu manusia biasa. Hanya saja dilebihkan menjadi nabi. Kami diajarkan. Pandai kok kalau cair dong. Pandai kok ngomong kayak gitu. Pandai. Pandai kok ngomong. Enggak sanggup mulut kau berkata-kata seperti itu. Pandai muncung kau. Kalau untuk diri kau pandai. Kalau memang begitu ngapain kau tuankan? Tua bangka longor kali kau. Tuhan kan pun Yesus, bukan karena kata-katamu itu, tapi karena Yesus itu benar-benar bisa menempatkan kami di surga yang kekal. Itunya, bukan Di mana kelahiran. datanya kalian ditempatkan di surga? Oke, Di mana datanya? Baca Yohanes 14 sepenuhnya. Baca. Yohanes 14 nomor berapa? Mulai nomor 1 lah. Nah, silakan. Nomor 1, aku akan menyediakan tempat bagimu. Semuanya yang percaya kepadaku akan kutempatkan di surga. Itu isinya. Percaya sebagai apa? Di rumah Bapakku banyak tempat. Engkau akan kubawa ke sana karena saya berasal dari sana. Itu isinya pasti. Iya, percaya Yesus sebagai apa? Aku percaya kepada Yesus sebagai pembawa aku ke surga. Percaya Yesus sebagai apa? Sebagai pembuka jalan ke surga. Dia yang tahu jalan. Sebagai pembuka jalan ke surga. Bukan sebagai Tuhan kan? Bukan sebagai Tuhan kan? Itu. Memang dia jalan menuju ke surga. Tapi bukan dia surganya. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari kematian ataupun dari alam maut, itulah Tuhan kita. Bukan Tuhan yang nggak pernah kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Yesus lah yang Allah kami yang kelihatan. Berarti tunggu Pak Budi. Yesus datang ke dunia untuk nebus dosa kalian kan? Betul? Bukan itu aja, bukan menebus dosa saja, tapi membawa kami ke surga. Dengari Pak Raja Parna, dengar ya. Kan ya, ini cerita Tuhan kan. Pak Raja Parna, yang menciptakan kau siapa? Kalau saya nggak diciptakan, saya dilahirkan. Jadi yang membuat saya ada di bumi ini adalah hasil persetubuhan ayah saya dengan mama saya. Yang kasih kau napas siapa? Yang aku mau ngasih napas karena Adam sudah dihembuskan napasnya turun kepada saya. Yang kasih kau napas siapa? Aduh, kanan. Inilah longgar kali. Yang ngasih napas. Inilah ya. Yang ngasih napas siapa rupanya? Iya, siapa? Jadi bukan Tuhan kau yang ngasih kau napas? Yang ngasih saya napas. Bukan. Iya kan, sebelum saya lahir nggak ada napas saya. Sesudah saya lahir baru ada napas saya. Itu loh. Aduh, ya ampun ya Tuhan, makin gila. Halo, siap, inilah resiko bicara. Epek kontol. Oke, Raja memang Tuhan ini Matius 20 nomor 23. Tadi Anda katakan bahwasanya Yesus bisa membawa kalian ke bawa ke surga. Yesus menjawab, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku
aku tidak berhak memberikannya itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yang jadi pertanyaan saya, yang menyediakan tempat itu Yesus atau Bapaknya di dalam atau Tuhannya dalam Matius 20:23 ini? Bapaknya. Tuhannya kan, bukan Itu Yesus. tahu. Ya. Itu tahu. Apa tadi Anda katakan? Bukan Yesus. Nah sekarang Dinda Parna silakan bantah Bibelmu, silakan. Oke, saya jawab ya. Ya bantah Bibelnya silakan. Kalau bapak dengan anak itu satu, tubuhnya lah anak itu. Kalau Allah itu adalah roh. Roh itu berada di dalam Yesus sendiri. Karena Filipus bertanya, tunjukkan saja Bapa itu kepada kami sudah cukup. Kata Yesus, bagaimana kau bisa melakukan kau tidak mengerti apa yang kusampaikan? Dalam Yohanes 5:37 dia berkata, Tuhan itu nggak terlihat, suaranya nggak terdengar. Kenapa kau minta aku memperlihatkan Tuhan kepadamu? Sekarang saya tanya sama kamu, apakah seorang anak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Bapak? Karena Bapak itu dengan anak itu tidak bekerja sendiri. Yang Karena saya dia tanyakan, bersatu. apakah anak bisa melakukan perbuatan Bapak? Karena dia satu, nggak bisa. Yang saya tanyakan, bisa atau tidak seorang anak melakukan pekerjaan Bapak? Dia bersatu tidak bisa sendiri-sendiri. Bisa atau tidak? Karena dia satu, nggak bisa. Bisa atau tidak? Jawab, bisa atau tidak? Kau dengan dirimu bisa nggak bekerja sendiri-sendiri? Tunjukkan Parna ketika kau jadi Kristen kau waras. Dengan kau bisa menelaah pertanyaan seseorang. Buktinya kau tak waras, pertanyaan kau timpal dengan pertanyaan. Saya bertanya sederhana, apakah pekerjaan Bapak bisa dikerjakan oleh anak? Ya udah dikerjakannya. Bisa atau tidak? Udah dikerjakannya. Kok udah dikerjakan? Karena dia satu. Makanya saya bilang mustahil kau waras Parna kalau kau masih Kristen. Dia Silakan satu. KTP-mu yang Kristen. Kupingmu jangan ikut Kristen kupingmu. Yang aku tanya, yang kau jawab. Jangan kau jawab pertanyaan yang aku tidak bertanya ke kamu. Yang saya tanyakan, apakah anak bisa melakukan pekerjaan Bapak? Itu logika itu nggak pas itu. Saya tidak tanya logika, saya minta pendapat Anda. Apakah Iya, seorang pendapat anak bisa melakukan pekerjaan Bapak? Pendapat saya, Bapa dengan anak bersatu di dalam Yesus. Oke, berarti anak bisa melakukan pekerjaan Bapak. Ya udah dikerjakan. Oke, sekarang saya tanya, apakah anakmu boleh bersetubuh dengan istrimu? Itu udah mulai. Terbuka logikanya. Terbuka logikanya. Udah mulai. Taruh, pakai dulu kacamata kalau gitu. Anakmu bisa bersetubuh dengan istrimu? Kalaulah memang apa yang dilakukan Bapak bisa dilakukan anak, seharusnya anakmu juga bisa bersetubuh dengan istrimu. Begitu Dinda. Ini Parok. Kau selaku orang Batak harus ngerti kau apa itu tata krama itu. Jangan sampai begitu omongannya kasar lu itu. Kasar itu.
anakmu boleh bersetubuh dengan istrimu, betul? Bukan masalah persetubuhan ini Pak Rok, masalah hakikat ya, hakikat kekuasaan. Saya merasakan Itu perbuatan. Yang saya tanyakan, kan kau bilang antara bapak dan anak itu punya hakikat. Oke, kita kaji. Hakikatnya anak ini apa? anak ini bisa merasakan seperti kita manusia, itu hakikat. Tapi Oke. dia memang Allah sendiri. Hakikatnya anak, berarti hakikatnya anak itu manusia, betul? Boleh jadi manusia. Betul, oke. Hakikat anak itu manusia. Tapi Hakikatnya bapak sebenarnya ini dia Allah. loh, manusia atau Tuhan? Sebagai manusia. Bisa sebagai Oke. manusia. Dia anak sebagai ini manusia. adalah anak ini sebenarnya anak ini adalah manusia, tapi yang sebenarnya Tuhan, betul? Ya, ya, ya. Oke, Oke, Pak. kita bedah ya. Ketika Ngertinya kau Sabar rupanya, dulu. tapi pura-pura bodoh Sabar kau. dulu. Ketika dia dilahirkan Maria, dia manusia atau Tuhan? Itulah yang dibilang sebagai manusia, dikatakan dia anak manusia. Ya. Manusia Anak bukan manusia. Tuhan ya. Manusia ya, bukan Tuhan ya. Anak manusia. Iya, bukan Tuhan berarti kan waktu dilahirkan Maria dia. Dengarkan dulu, sebagai manusia itu apa artinya? Sebagai manusia apa artinya? Yang saya tanyakan, ketika dia dilahirkan Maria, dia manusia atau Tuhan? Dia sebagai manusia, Pak Rob. Manusia, bukan Tuhan ya. Sebagai manusia, tapi bukan manusia. Saya ulangin lagi. Ketika dilahirkan dia manusia, berarti bukan Tuhan ya. Oh gini, kau tanya dulu kau sebagai manusia enggak kau? Bukan sebagai manusia, memang aku manusia. Jangan kau tambah-tambah diksi sebagai. Aku Kalau kau manusia. dibilang sebagai manusia, berarti bukan manusia. Aku manusia, bukan sebagai Iya. manusia. Aku manusia. Iya. Makanya aku bilang Yesus itu sebagai manusia, perannya. Ya sudah, Memang dia berarti bukan Tuhan, manusia. kan? Supaya Ketika bisa dia kita berperan. berdialog, bisa kita berinteraksi dengan Tuhan itu, dia sebagai manusia. Hanya ketika- 3,5 tahun. Ketika Karena dia berperan, gantian dulu Dinda Raja. Ketika dia berperan sebagai manusia, apakah pada waktu yang sama dia juga Tuhan? Dia itu berperan sebagai manusia. Ya, tapi bukan manusia. Dia berperan sebagai manusia, tapi bukan manusia. Bahasa apa itu? Musa pada waktu membawa ke tanah Mesir umatnya sebagai Allah. Musa bukan Allah. Musa bukan Yang Allah, saya tapi tanyakan- dia berperan sebagai Allah pada saat membawa jemaahnya dari Mesir ke tanah Kanaan. Si Musa itu sebagai Allah di situ. Dinda Raja, dengar dulu Dinda. Ini aku nengok si Raja Parna ini, kepengen aku ketemu guru SD-nya loh. Ini waktu sekolah duduknya di mana? Di belakang kurasanya. Yang aku tanyakan Parna, ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, dia manusia atau bukan? Dia pada saat itu manusia sempurna. Oke, nggak apa-apa. Manusia, cukup manusia. Sempurna dia di situ, sempurna. Iya, Artinya manusia yang sempurna. bisa merasakan panas, Iya. lapar, Dia semuanya manusia yang bisa sempurna. dirasakan di situ. Tahu. Oke. Tahu Itulah dia manusia perannya. sempurna. Sekarang saya tanya, ketika Yesus yang jadi manusia, ketika Yesus dilahirkan jadi manusia, pada waktu yang sama siapa yang Tuhan? Yang Tuhan. Ya roh yang tidak terhampiri itulah.
Ketika Yesus jadi manusia yang sempurna, pada waktu yang sama siapa Tuhan? Itulah roh yang tidak terhampiri itu. Itulah Allah itu. Ya, Tapi bukan tubuhnya berarti ya. bisa dia namanya pun maha kuasa. Ya kan? Kalau udah maha kuasa, kita tidak bisa membatasi mau jadi apapun dia, rencana baik untuk manusia. Bisa dia menjadi pohon, bisa menjadi manusia, dan bisa menjadi awan, bisa menjadi api. Semuanya namanya pun Allah kan nggak terbatas. Jadi Suka-suka dia dong. Jadi tai bisa nggak? Suka-suka dia, mau jadi apapun dia bisa, tapi untuk kebaikan, jangan untuk merusak manusia itu loh. Ya sudah, berarti ketika dia jadi manusia, dia bukan Tuhan kan? Aku Parok, kalau bertanya jangan sampai 3 kali, itu blow on namanya, blow on. Iya, ketika dia jadi manusia, dia bukan Tuhan kan? Karena yang Tuhan itu adalah roh Tuhan. Udah kubilang sama kau, Allah itu bisa menjadi apapun kalau dia mau. Saya nggak tanya Allah, yang saya tanya ini dilahirkan Maria ini manusia atau bukan? Iya sebagai manusia. Ya Udah. sudah. Itu Ketika jawabannya. dilahirkan jadi manusia, apakah dia juga Tuhan? Makanya bisa dia dari Tuhan karena dia bisa mengampuni dosa, tidak berdosa. Tidak ada dosanya di situ, makanya Allah. Coba manusia semuanya udah berdosa. Yesus itu tidak berdosa, makanya Allah. Ya sudah, yang saya tanyakan, ketika dia dilahirkan jadi manusia, apakah dia juga Tuhan? Parok, kalau nggak berdosa itu siapa ya? Siapa yang tidak berdosa? Yesus. Oke, kalau saya buktikan dia berdosa, Mana coba? nih. Mana dosanya? Coba. Apa yang dilakukan Yesus bakal berdoa? Aku tutup dulu kamera karena aku perokok berat ini. Nih. Yohanes 8 nomor 7 sampai dengan 8 ya. Ini Yohanes 8 nomor 7 sampai dengan 8 nih. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Sebentar, kita baca sampai nomor 9. Nih. Yohanes 8. Nih, nomor 7 tadi nih ya. Lalu, ya, ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Yang jadi pertanyaannya, di dalam Yohanes 8 nomor 7, Yesus berkata, siapapun di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah melempar perempuan itu pertama kalinya. Ternyata di ayat selanjutnya, Yesus juga tidak melempar perempuan itu dan meninggalkan perempuan itu, tidak menghukum perempuan itu. Berarti Yesus berdosa atau tidak? Mana dosanya di situ? Nggak ada dosanya di situ. Simak Parna, di dalam nomor 7 dikatakan begini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia melempar pertama kali perempuan itu. Apakah Yesus melempar perempuan itu? Yesus itu maha kasih, Pak Ro, nggak mau Yang saya melempar. tanyakan, apakah Yesus melempar perempuan itu? Ya, Yesus itu kan menyuruh mereka kalau siapa yang berdosa, yang nggak berdosa. Iya, apakah Yesus melempar perempuan itu? Mas Sumo harus melempar Yesus itu, ngapain dia melempar? Yang saya tanyakan, saya tidak bilang dia harus melempar atau tidak melempar. Apakah Yesus melempar perempuan itu? Sianipar.
Kalau dia tidak berdosa, seharusnya dia melemparkan perempuan itu pertama kalinya. Itu data pertama, dia berdosa. Data kedua. Ya, data kedua. Matius 15. Aku kalau dibahas tentang dosanya banyak lah. Nih. Nih. Matius 6 nomor 9 sampai 15 ya. Ini karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Yang berdoa di sini siapa? Yang minta ampun. Dia mengajarkan kepada anak-anak. Yang saya tanyakan, simak Dinda, yang berkata di sini, yang berdoa di sini siapa? Yesus atau bukan? Baca dari atas, hendaklah kamu berdoa seperti ini. Iya, yang berkata Dia mengajarkan, dia mengajarkan di Bapa situ. kami yang di surga, Bapa kami yang di surga dan yang lainnya, yang berkata ini siapa? Baca dari atas dulu, dia mengajarkan kepada murid-murid, hendaklah kau berdoa seperti ini. Ini siapa yang berkata siapa? Kuduskanlah namamu. Itu kerangka doa, Parok. Ya, Itu ini yang kerangka berkata doa. siapa? Itu kerangka doa supaya kita berdoa Iya, sama Bapak yang saya kita. tanyakan yang berkata siapa? Ya, Yesus lah. Ya sudah. Ternyata Yesus minta diampuni dosa-dosanya. Tahu sekolah di mana ya, Parok ya? Sekolah sore kau kurasa. Kau masuk sekolah sore kurasa ya. Gimana? Sekolah sore kau kurasa ya. Sebangku aku dulu sama mamamu. Jadi gini. Yesus itu mengajarkan murid-muridnya berdoa. Berdoalah kau seperti ini katanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, bukan dia berdosa. Pintu YouTube loh. Aku live pintu YouTube bang. Apa? Aku live ke YouTube. Oh. Kemanapun kalian lari, kami siap memegang Bible untuk menampar kalian ketepak. Mau bilang Yesus tak berdosa, kami tampar kau dengan Yohanes 8 nomor 7, ketepak. Mau bilang lagi Yesus tidak berdosa, kami tampar kau dengan kitab Matius 6, ketepak. Makanya saya bilang mustahil ada orang Kristen percaya Yesus dan juga Bible. Mustahil. Karena apa? Karena memang pada kenyataannya kalian itu membantah Yesus dan Bible. Yesus berkata, aku utusan, kalian katakan Tuhan. Yesus berkata, kalian harus menyembah kepada Tuhan Allah saja, kalian menyembah pada Yesus. Begitu dong. Mikir kalian, silakan teman-teman Kristen yang lainnya. Teman-teman, kita sudah live selama 2 jam ini teman-teman ya. Tolong dibantulah tetep layarnya, love orange-nya. Bahkan Bang Faruk sudah menghabiskan 3 gelas air es untuk mendinginkan handphone kita teman-teman. Ini gelas ketiga ini teman-teman nih. Ini gelas ketiga ini. Ya. Bantulah tetep layar kita sampai ke 1M teman-teman. Ya, dibantu tetep layar kita sampai ke 1M teman-teman. Dan teman-teman muslim yang dimudahkan Allah rezekinya, bolehlah isi WL Bang Faruk ya teman-teman ya, diisi WL-nya
Mudah-mudahan ketika WL-nya diisi, Bang Faruk bisa WD beli HP.